Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran keempat. Nah, sekarang siapkan buku paket tematikmu dan juga alat tulismu. Kemudian, kita berdoa dulu ya. Pada pembelajaran keempat ini, ada 3 muatan yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu ada PPKN dengan materi kewajiban di rumah dan di sekolah. Kemudian ada bahasa Indonesia, menjelaskan informasi terkait pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Kemudian ada muatan IPS dengan materi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, sudah siap untuk belajar? Yuk, fokuskan pikiran kita. Apakah kalian suka membaca cerita pendek atau cerpen? Jika suka, apa judul cerpen yang pernah kalian baca? Kemudian, mengapa kalian suka membaca cerpen? Nah, jadi cerita pendek atau cerpen ini merupakan jenis teks fiksi. Cerpen biasanya berisi satu tokoh utama yang menjadi pusat dalam cerita dan panjang ceritanya kurang dari 10.000 kata. Untuk menggali informasi dalam cerpen, ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah bacalah teks dengan saksama. Kemudian buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf singkat. Nah, itu tadi merupakan langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen. Sekarang bukalah buku paket tematikmu, halaman 72. Di situ terdapat teks yang berjudul Tanggung Jawab Adik. Bacalah dari halaman 72 sampai 74. Kemudian, jawablah pertanyaan yang terdapat pada halaman 74 hingga 76. Semangat ya, kalian pasti bisa. Dari teks yang telah kalian baca, yang berjudul Tanggung Jawab Adik, kita telah mengetahui tanggung jawab seorang anak di lingkungan rumah. Nah, hak, kewajiban, dan tanggung jawab harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang seimbang akan membuat hidup menjadi harmonis. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab dapat diterapkan antara lain dalam kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kerja bakti. Kewajibannya yaitu membersihkan lingkungan. Tanggung jawabnya, membersihkan selokan, mengumpulkan sampah, membersihkan lingkungan dari coretan, merapikan kembali peralatan, dan membuang tumpukan sampah yang terkumpul. Haknya adalah merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta terbebas dari penyakit. Kemudian contoh yang kedua adalah musyawarah pembagian jadwal sistem link. Kewajiban yaitu mengikuti tata tertib musyawarah. Tanggung jawabnya yaitu menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah, serta haknya mengajukan pendapat. Ada beberapa akibat yang dapat kita rasakan jika kita tidak bertanggung jawab. Misalnya, lingkungan rumah atau sekolah menjadi tidak sehat, hidup menjadi tidak disiplin dan teratur, tidak mempunyai teman, dan lain-lain. Maka dari itu, sudah seharusnya kita bertanggung jawab pada apa yang kita lakukan. Sekarang kita belajar muatan IPS, pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Apa yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan saling menguntungkan
untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang, distribusi menyalurkan hasil produksi dari produsen kepada konsumen, dan konsumsi menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang dan jasa. Ketiga jenis kegiatan ekonomi ini dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan masyarakat tersebut meliputi material, spiritual, dan sosial. Contohnya antara lain kesehatan, keadaan ekonomi, kebahagiaan, serta kualitas hidup masyarakat. Adanya pertumbuhan ekonomi tentu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses berkembangnya perekonomian yang meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi di suatu wilayah. Adanya ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda sangat mempengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa. Berikut akan dijelaskan masing-masing kegiatan ekonomi dan contohnya. Kegiatan produksi yaitu kegiatan mengolah barang mentah menjadi bahan baku atau barang jadi. Contohnya adalah kegiatan bertani, membuat tempe, membuat roti, kemudian ada perajin batik, penjahit, dan pembuat gerabah. Orang yang melaksanakan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Selanjutnya ada kegiatan distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Contohnya adalah agen beras, pedagang asongan, toko kelontong, toko baju, warung, supermarket, dan lain sebagainya. Orang yang melaksanakan kegiatan distribusi dinamakan distributor. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi, kegiatan yang memanfaatkan atau menggunakan barang dan jasa. Contohnya adalah membeli barang di supermarket, kemudian membeli baju, membeli makan, membeli sayur, ikan, dan lain-lain. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Itu tadi merupakan materi yang telah kita pelajari hari ini. Kita telah belajar tentang mencari informasi dari cerpen, kemudian hak, kewajiban, dan tanggung jawab kita sebagai masyarakat, dan pengaruh kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, apakah ada hal yang ingin kalian tanyakan? Jika ada, langsung tanyakan pada teacher ya. Cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan tetap semangat belajar dari rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.